الحمد لله الحمد لله الذي لا ينسى من ذكر الحمد لله الحمد لله الذي لا يضيء من شكر الحمد لله الحمد لله الذي يجزي به الإحسان إحسانا وبصبر نجاة وغفرانا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul pada pagi hari ini, masih bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjut dengan tawasi bil haq, saling menasihati di dalam menuntut ilmu. Nah, kita lanjut tentang ghasab ini sendiri, Jadi ghasab ini adalah salah satu perkara yang dilarang, karena mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Maka ghasab masuk ke dalam bentuk kezaliman, Dan kezaliman ini, kalau kita lihat makna dari kezaliman ini, az-zulm wada'a syai'in fi ghairi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Sesuatu jika tidak diletakkan pada tempatnya dalam perkara apapun, itu dilarang di dalam syariat. Hatta niat, kita belum berbicara tentang harta, niat diletakkan tidak pada tempatnya berbahaya. Orang bisa jadi riya, orang bisa jadi ujub, bahkan orang bisa jatuh ke dalam dosa besar karena salah meletakkan niat. Salah meletakkan sesuatu dalam urusan harta juga kemudian berpotensi seseorang dosa. Seperti yang kemudian kita bahas pada pagi hari ini. Ini kezaliman dalam urusan harta. Wada'a syai'un, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maka kita lihat az-zulm atau kezaliman ini membuat pelakunya ini keluar dari koridor kebenaran. Seharusnya seseorang itu di dalam hidup selalu kemudian meniti jalan yang kemudian mengandung kebenaran di dalamnya, Tapi kalau zalim, dia sudah keluar dari apa yang kemudian digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat larangan atau ancaman kepada orang yang berbuat zalim, ini kan dalam Al-Qur'an banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Ala la'natullah ala zalimin, Laknat Allah itu ditimpakan kepada orang-orang zalim, Kemudian dalam surat Hud, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun syadid. Allah itu selalu menurunkan azab kepada orang-orang yang kemudian zalim. Dalam sejarah kita menemukan tidak ada satu kaum pun yang berbuat zalim kecuali diazab. Dan kezaliman yang mereka timbulkan ini beragam, Pak. Kaum Nabi Lut zalim terhadap dirinya sendiri dengan berbuat maksiat. Kaum Nabi Saleh, kaum Ad, zalim karena kemudian mereka melakukan kemaksiatan dengan kekuatan mereka. Kaum Nabi Nuh, semua kaum yang berbuat kezaliman pasti diturunkan azab, termasuk kezaliman dalam urusan harta. Kaum Madian, yang kemudian pada saat itu hadir Nabi Syuaib. Jadi orang yang berbuat zalim zaman dulu, hatta hadir bersama mereka seorang Nabi, tidak mencegah azab Allah turun kepada
mereka. Ya. Hanya satu-satunya yang kemudian ditahan ya di zaman Nabi Muhammad. Ya. Walaupun kezaliman banyak, tapi karena kehadiran Nabi itu menahan azab, tidak diturunkan. Ya. Kalau zaman sekarang kita berbuat kezaliman, apakah kemudian tidak akan diturunkan azab? Ya, diturunkan. Makanya kita hindari yang namanya kezaliman. Ya, termasuk ghasab ini. Maka dalam Al-Quran itu kemudian kita temukan banyak sekali ayat yang kemudian menceritakan Allah menurunkan azab disebabkan karena kezaliman. Ya. Makanya Nabi itu dalam satu perkataannya beliau mengatakan al-muslim akhul muslim. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain, tidak saling menzalimi, ya, tidak saling menelantarkan. Ya. Waliyadu billahi min dzalik, ya. Semoga kita tidak menzalimi saudara kita, tidak menelantarkan saudara kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka kalau kita cari dalil yang kemudian melarang kezaliman ini, itu sangat banyak sekali Bapak Ibu sekalian, ya. Zalim terhadap kehormatan, zalim terhadap harta, zalim terhadap darah, bahkan zalim terhadap binatang pun dilarang, Pak. Dilarang. Ada satu kitab yang membahas tentang mukjizatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini pernah terjadi ketika seorang sahabat, beliau mengatakan ada 3 perkara yang saya lihat dari Nabi yang sebelumnya tidak pernah saya saksikan. Tiba-tiba ada anak kecil yang kurang waras, ya. Anak kecil yang terganggu akalnya. Ibunya meminta agar didoakan oleh Nabi agar anaknya ini sembuh. Didoain sama Nabi, ya. Lagi jalan, Nabi mau buang hajat, ya. Kan adab buang hajat tuh harus ada sesuatu yang menutupi. Maka ada 2 buah pohon. Nabi perintahkan kepada sahabat ini, bilang pohon ini untuk mendekat. Pohonnya tuh mendekat, Pak, untuk menutupi Nabi yang mau buang hajat di situ. Kami ketemu dengan seekor onta, ya, yang sudah tua, lagi makan, ya. Tiba-tiba onta ini, kata sahabat, mengangkat kepalanya, seakan-akan dia tuh berbicara kepada Nabi. Ternyata Nabi bertanya kepada masyarakat yang ada di situ, siapa pemilik onta ini? Dipanggil, Pak. Ini onta mengadu kepadaku, dari mudanya dipaksa manfaatkan untuk kerja, sampai tua mau disembelih. Kaget, karena memang pemilik onta itu mau nyembelih onta itu. Waktu balik, anak kecil yang didoakan tadi sudah waras, karena didoakan oleh Nabi. Artinya yang kita ambil, kezaliman terhadap binatang itu juga kemudian dilarang, ya. Lau ghufira lakum ma ta'tuna ilal bahaim la ghufira lakum katsira. Andai, ya, perbuatan yang kalian lakukan kepada binatang itu diampuni, maka ketika itu banyak orang dosanya diampuni. Bayangkan, terhadap seekor binatang saja kita dilarang untuk menzolimi, apalagi sesama manusia. Maka ghasab ini, ya, satu perkara yang sangat membahayakan akhirat kita, ya. Satu dosa yang membuat kita tuh akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan, li'anna talqa Allah ta'ala bi 70 dzamban fima bainaka wa bainahu. Engkau bertemu Allah dalam keadaan memikul 70 dosa.
dosa yang berhubungan antara engkau dengan Allah, ya, ahwanu alaika, itu lebih ringan bagimu, ya, jika engkau menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan satu dosa saja, tapi berhubungan dengan manusia. Engkau memikul 70 dosa di hadapan Allah, dosa yang berhubungan antara engkau dengan Allah itu lebih ringan ketimbang bertemu Allah dalam keadaan hanya memikul satu dosa, tapi dosa ini berkaitan dengan makhluk, dengan manusia. Kenapa Bapak Ibu? Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan seperti ini. Karena kita datang bawa dosa yang banyak di hadapan Allah, mudah bagi Allah mengampuni jika kita meminta ampunan. Tapi kalau datang bawa satu dosa yang berkaitan dengan makhluk, manusia ini mudah memaafkan atau tidak? Antum mudah memaafkan? Misalnya harta antum diambil secara zalim oleh seseorang, antum maafin? Enggak mudah, Pak. Tanah diserobot misalnya, di dunia kita ampuni orang yang menyerobot tanah kita? Mobil kita diambil secara paksa sama seseorang, kita ampuni dia? Kita maafkan? Sulit, Pak. Memaafkan dalam kadar yang sampai khalis, ikhlas, itu sulit. Ya, makanya Imam Syafi'i kemudian berpesan, ya, bi'saz zat ilal ma'ad udwanun 'alal ibad. Seburuk-buruk bekal untuk menghadapi hari kebangkitan, dosa permusuhan dengan seorang hamba. Masya Allah. Makanya dalam Islam itu dihindari segala bentuk kezaliman, itu dihindari. Ya, dalam jual beli dihindari. Ya. Dalam pinjam meminjam dihindari. Dalam kehormatan dihindari. Dalam harta dihindari. Kalau bisa kita tuh meninggal dalam keadaan gak ada satupun kezaliman yang kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena kalau sampai membawa kezaliman, ini membahayakan akhirat kita. Ya. Karena kita akan jadi orang yang bangkrut. Bayangkan Pak, seekor hewan dizalimi saja, ini kemudian membawa efek kepada kita, apalagi seorang manusia yang kemudian dizalimi, ya. Dan ini berkaitan dengan urusan harta. Ya. Ada yang hartanya digasap, dia nggak bisa kemudian berbuat apa-apa, tapi bahayanya seseorang itu dizalimi, Pak. Ya. Doanya tuh makbul. Ya. Bapak Ibu pernah nggak jalan, terus jalan tuh disterilkan? Antum dari sini ke Jakarta, jalan tuh disterilin, Pak, kosong. Gak boleh ada satupun yang berdiri di sini. Itu dibersihkan jalan, antum jalan sendirian di tengah jalan, ya, tanpa ada satupun hambatan. Pernah? Belum, ya. Yang ada kan kita nih jalan, ya kena macet di sini, kena macet di situ. Nah, itulah doa kita, Pak. Doa kadang suka terhambat, ya. Tapi orang yang terzalimi, ya, ini hati-hati. Ya, makanya kita tuh dilarang menzalimi seorang muslim, hatta dia bukan muslim pun jangan dizalimi, Pak. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, ya, ittaqu, ya, takutlah kalian terhadap siapa? Al-mazlum, orang yang terzalimi. Wa in kana kafiran, walaupun dia itu orang kafir. Tapi kalau dia teraniaya, dia terzalimi, maka doanya itu tidak ada hijabnya. Tidak ada yang menghalangi. Apalagi menzalimi sesama muslim. Kalau Nabi bilang yang bukan muslim saja dia terzalimi, dia berdoa, tidak ada penghalang, apalagi seorang muslim. Makanya sekali lagi kita ingatkan, ya, ghasab ini sesuatu yang sangat berbahaya sekali dan kita berlindung kepada Allah
ya, kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang tuh kita nggak sadar sudah melakukan ghasab, ya. Kita nggak sadar karena kita nggak tahu hukumnya, ya. Nah, tapi kadang kan ada kita mengambil satu barang, ya, kemudian sudah jadi kebiasaan begitu, ya. Nah, kalau sudah jadi kebiasaan dan dikembalikan, ya ini mungkin tidak ghasab, ya. Artinya kita tidak sampai dalam tahap melampaui batas begitu, ya. Nah, tapi mengambil barang tanpa izin pemiliknya, tapi karena kita yakin dia ikhlas, ya, dia ridha, pasti dia izinin. Pernah nggak antum menghadapi hal seperti ini? Misalnya orangnya nggak ada, tapi kita mau pinjam dia nggak ada begitu, ya. Sandal buat wudu, itu insya Allah tidak termasuk, ya, ghasab, ya. Sama sebenarnya contohnya kayak begitu. Itu banyak terjadi itu. Tapi bukan berarti ke masjid sandalnya hilang, kemudian dia ambil sandal yang lain sebagai gantinya begitu, ya. Ambil yang baik-baik, tinggalkan yang buruk-buruk begitu. Nah, kita lanjut. Nah, kalau tanah yang digosok atau diambil secara paksa dari seseorang, kalau ditanemin pepohonan di atasnya, ya, maka kemudian pohon-pohon tersebut harus dicabut. Bayangkan Bapak Ibu, ya. Sampai kemudian dalam fikih itu dibahas tentang perkara ini. Nah, sampai dalam pandangan Imam An-Nawawi, ya, Imam Nawawi pada saat itu beliau mengatakan bahwasanya, ya, jika misalnya, ya, seseorang itu kemudian membangun tempat ibadah di atas tanah yang kemudian dia ghasab, dia ambil secara paksa, secara batil dari orang lain, ya, maka beliau katakan dalam syarah Al-Muhadzab, ya, as-salatu fi ardil maghsubah haram, ya. Salat di atas tanah hasil ghasab hukumnya haram bil ijma', dengan ijma' para ulama, ya. Namun kata beliau salatnya tetap sah, tetapi terlarang dia salat di atas masjid yang dibangun di atas tanah ghasab, ya. Ini luar biasa sekali, ya. Mereka sampai berhati-hati dalam perkara ini, sampai urusan ibadah yang berkaitan dengan sesuatu yang ghasab saja, ya, itu mereka perhatikan betul. Kenapa? Karena efeknya ini cukup berat, ya. Nah, sampai berita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang ini bertengkar, Pak. Karena yang satu dia menanam pohon kurma di tanah orang lain. Di tanah orang lain, ya. Maka baginda Nabi menetapkan tanaman itu, ya, kurma yang ditanam di atas tanah orang lain, ya, untuk kemudian dia memilih, ya, dan diperintahkan agar dia itu mencabut pohon yang sudah dia tanam di atas tanah orang lain, ya. Itu sampai kemudian kata Urwah yang meriwayatkan ini mengatakan itu pohon dipotong sampai ke akar-akarnya karena ditanam di atas tanah orang lain. Ya, ini kita perhatikan, banyak orang menanam sesuatu di atas tanah orang lain tanpa seizin pemilik tanah, ya. Ini ghasab, ya. Apalagi mengambil tanah tersebut, ya, satu jengkal saja, sampai di akhirat dia akan dibenamkan ke 7 lapisan bumi. Subhanallah, ini sesuatu yang cukup berat, ya.
Jika kemudian kita tuh membayangkannya, ambil tanah orang, ternyata efeknya sangat berat. Jika misalnya seseorang itu mengambil harta orang lain, ya, kemudian harta ini di tangan dia bertahun-tahun, ya, dan dia ingin bertaubat, ya, istilahnya dia mau kembalikan itu harta, tapi harta tersebut sudah berkurang nilainya, maka taubatnya ini baru sempurna jika dia mendapat keridhaan dari orang yang dia zalimi, mazlum tadi. Kalau hartanya itu berkurang nilainya, harus dia ganti nilainya, baru kemudian masalahnya selesai. Kalau misalnya nilainya bertambah, Bapak Ibu sekalian, ya, makanya kata Imam Ahmad ibnu Hanbal, ulama-ulama mazhab Hanabilah, ya, orang tersebut harus mengganti walaupun dia rugi berkali-kali lipat. Walaupun dia rugi berkali-kali lipat. Misalnya, dia mencuri besi orang lain, dipakainya untuk membangun rumah. Maka rumahnya tuh dibongkar, Pak. Besinya tuh diambil. Tuh bayangkan. Kan berarti dia rugi kan? Udah bangun rumah, disuruh dibongkar untuk diambil besi yang dia gosok. Kalaupun harus sampai tahap itu dilakukan. Kenapa? Karena Nabi dulu pernah memerintahkan pohon korma yang ditanam di atas tanah orang lain itu dicabut. Bahkan kata sahabat waktu dipotong tuh sampai akar-akarnya tuh diangkat. Ya, kecuali dia mau bayar. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, ya, dia wajib mengembalikan kepada pemiliknya. Kalau berkurang nilainya dia tambahkan. Kalau kemudian nilainya berkali-kali lipat di sini, hatta pertambahan nilai semuanya kembalikan. Walaupun dia bilang ya saya manfaatkan ini untuk mencari nafkah, tidak ada sedikit pun keuntungan yang diberikan kepada orang yang menzalimi orang lain. Nah, makanya dikembalikan semuanya. Bayangkan Pak, agar orangnya ridha, agar orangnya ikhlas, sampai segitunya. Ya. Subhanallah, mencari keridhaan manusia ini susah Pak. Ya. Apalagi antum mencari keridhaan dari orang yang sudah antum sakiti hatinya. Ini enggak mudah Pak. Kecuali orang yang hatinya lapang, hatinya luas. Ya. Tapi orang yang hatinya lapang dan luas ini, ya, enggak banyak Pak. Apalagi dalam urusan diambil hartanya, ya, dengan cara gasab, dengan cara zalim, ya. Wah itu luar biasa Pak, ya. Bisa-bisa tuh tiap malam antum didoain. Tapi doainnya bukan doa kebaikan Pak. Itu bahayanya orang yang terzalimi, dia doa nggak ada hijabnya sama sekali. Makanya kadang kita bingung Pak, orang yang menzalimi orang lain tapi biasa-biasa saja, ya, seakan-akan tidak ada bekas sama sekali, ya. Ini ada dua kemungkinan. Hatinya sudah keras sekali. Yang kedua, dia ini memang sudah terbiasa melakukan itu. Nah, jadi kalau barang yang digasab ini dia berkurang nilainya, maka harus diganti. Kalau bertambah nilainya, serahkan dengan pertambahannya, semuanya kembalikan. Ya. Memang di sini ada dua pandangan Pak. Ya. Kalau kata Imam Syafi'i, semuanya kembalikan, semuanya. Bahkan dengan pertambahannya semua kembalikan. Dalil dari Imam Syafi'i, ulama Syafi'iyah, berdasarkan dalil hadis tentang hadis Nabi, ya, yang menceritakan 3 orang yang terjebak di dalam gua dulu, ya, pernah kita bahas. Masing-masing berdoa dengan doa amal soleh yang dia lakukan, ya.
ketika dia berada dalam keadaan sendiri. Perintah awal dari Nabi, sebisa mungkin amal soleh itu kalau bisa kalian sembunyikan, sembunyikan. Kalau bisa kalian tutupi itu, tutupi. Sebagaimana aib kalian. Tapi dalam kondisi ini, seseorang boleh berdoa menggunakan amal soleh yang dia lakukan. Ulama-ulama Syafi'iyah menjadikan riwayat ini sebagai dalil orang menggosok harta orang lain, hartanya bertambah, kembalikan dengan pertambahan tuh melalui riwayat ini. Kan satu orang itu padahal dia tuh bukan gosok, Pak. Dia nggak sampai gosok padahal. Ya. Dia hanya menggunakan gaji pegawainya yang waktu mau digaji orangnya tidak muncul, akhirnya dia pakai itu uang gaji pegawainya yang waktu digaji, ternyata orangnya nggak datang, ditunggui nggak datang-datang, akhirnya dia pakai untuk beli ternak. Ternak yang dia beli menggunakan gaji pegawainya ini bertambah, Pak. Bahkan lama-lama dia jadi orang yang kaya raya, asbab dari pertambahan dan berkembangnya ternak dia yang dia beli pakai gaji pegawainya. Sampai dia tuh jadi orang yang kaya. Bertahun-tahun datanglah pegawainya, minta gajinya. Dia bilang apa? Ini semua gajimu. Apa yang terjadi? Sama pegawainya diambil semua, Pak. Tanpa disisakan kepada dia. Makanya dia bilang, ya Allah, saya ikhlas saat itu. Saya ikhlas ya Allah. Dan dia tuh gak pernah cerita kepada sesiapapun. Dia sembunyikan ini untuk suatu saat dia pakai ketika dia dalam keadaan darurat. Jadi kita tuh boleh berdoa bertawassul menggunakan amal soleh kita di saat darurat seperti ini. Ya, makanya antum tuh harus punya satu amalan rahasia yang tidak ada seorang pun yang tahu. Suatu saat kalau lagi darurat, doa pakai amalan itu. Ya. Karena ini tiga-tiganya nanti berdoa semua disandarkan kepada amal soleh mereka. Maka dijadikan dalil ini, orang gosip hartanya bertambah, kembalikan semuanya. Sama pertambahannya antum balikin. Kalau kata ulama Syafi'iyah. Ya. Makanya contoh antum gosip harta orang lain, ya, 2 juta. Dari 2 juta ini dia jadi 100 juta. Maka kalau kemudian kata para ulama 100 jutanya balikin ke dia. Begitu, ya. Tapi ada juga pandangan kedua, Ibnul Qayyim pakai athar dari kisahnya putranya Umar bin Khattab. Padahal nanti dua sandaran atau qiyas yang mereka pakai ini sebenarnya kejadian ini belum sampai gosop. Tapi bisa dibayangkan yang belum sampai gosop saja seperti itu apalagi gosop. Kira-kira begitu. Umar, 2 putranya kan pernah dikirim ke Basrah. Jadi dengan pasukan perang pada saat itu. Ketemu Abu Musa al-Ash'ari, gubernur Basrah. Kebetulan ada titipan harta Baitul Mal. Kata Abu Musa, tolong titip kepada Umar. Ini kan harus masuk Baitul Mal ini ya, harta negara. Tapi Abu Musa usul, mendingan kalian beliin dagangan, nanti sampai Madinah kalian jual. Untungnya buat kalian. Modalnya serahin ke Baitul Mal. Akhirnya 2 putranya Umar melakukan itu. Sampai di Madinah Umar marah besar. Kata Umar, apakah askar yang lain diberikan kesempatan yang sama seperti ini? Tidak.
Ini diberikan karena kalian adalah putranya Umar bin Khattab katanya. Balikin semuanya. Bayangkan Pak. Kata sahabat, ya Umar, bagi hasil aja. Ya, berarti modalnya dibalikin, untungnya dibagi dua. Maka ada yang mengatakan untungnya dibagi dua, tidak semuanya dikembalikan. Ala kulli hal, gosop ini taubatnya kembalikan, ya. Baru kemudian dia sempurna taubatnya. Ya, makanya lagi-lagi yang tadi dikatakan Imam Sufyan Ats-Tsauri, antum datang bawa 70 dosa di hadapan Allah. Dosa yang berhubungan dengan Allah lebih ringan ketimbang bawa satu dosa saja. Tapi satu dosa ini berkaitan dengan makhluk yang lain. Maksudnya dengan manusia. Karena manusia ini sulit memaafkan orang lain. Ya. Tidak seperti Nabi Muhammad, ya. Nabi Muhammad ini kan Masya Allah, maafinnya tuh dahsyat, ya. Kalau kita mudah-mudahan bisa punya sifat dan karakter seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Kalau kehormatannya dirusak, nah ini juga susah juga Pak. Kalau antara harta dan kehormatan Pak, kira-kira lebih berat mana untuk memaafkan? Mana kira-kira? Kehormatan dirusak atau harta digasap? Lebih mudah mana memaafkan? Harta atau kehormatan? Harta. Kehormatan ini berat Pak ya. Ini sesuatu yang kadang-kadang kita mengatakan kehormatan ini lebih bernilai dari harta, ya. Makanya riba, paling riba kata Nabi, riba yang paling riba merusak kehormatan seorang muslim. Subhanallah. Makanya jangan lupa ya, kita menggosok harta orang lain, ya, kita bertaubat, tapi jangan lupa bertaubat dari merusak kehormatan orang lain. Artinya zalim ini dilarang Pak, dalam semua aspek itu dilarang. Ya. Contoh Nabi itu dalam menasihati saja, itu enggak mau kemudian merusak kehormatan orang yang dinasihati. Ya. Enggak pernah beliau tuh sebut nama, enggak pernah beliau tuh, oh subhanallah. Luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak merusak, ya, harta orang, kehormatan orang lain, ya itu tidak dilakukan. Nah, ya, jadi gosop jika ingin bertaubat, kalau dia berkurang nilainya maka ganti. Kalau dia bertambah nilainya maka kembalikan semua yang kemudian muncul dari pertambahan harta tersebut, kembalikan, ya. Makanya ini luar biasa. Kalau tanahnya dia tanami pohon, cabut pohonnya, ya. Kalau besi yang dia gosok dibangun rumah di atasnya, ya maksudnya dia sudah bangun rumah, ya. Ada ulama bilang bongkar betonnya, ambil besinya, kecuali dia mau bayar untuk mengganti, ya. Masya Allah. Ini luar biasa sekali. Gosop bisa menimbulkan persengketaan, ya. Dan sengketa dalam Islam kalau bisa dihindari Pak. Jangan suka bersengketa dengan orang lain, ya. Jangan Pak. Bahkan orang yang bisa menghindari sengketa, ya, tarakal mira'a wa in kana muhiqqan, ya, ana za'im bi baitil fi rabadil jannah, kata Nabi. Kalau kalian bisa menghindari perdebatan, persengketaan, ya, hatta kalian di posisi yang benar, maka saya jamin sebuah rumah di tengah-tengah surga bagi kalian. Subhanallah, ya. Bersengketa tuh nggak enak Bapak Ibu ya, nggak nyaman, ya. Hatta sama tetangga pun nggak nyaman, ya. Kita tahu Malik bin Dinar itu punya tetangga orang Yahudi Pak, orang
Yahudi. 15 tahun mereka tetanggaan. Hari itu Yahudi yang menjadi tetangganya Malik bin Dinar datang ke rumah Malik bin Dinar. Waktu masuk ke dalam rumahnya, tercium bau yang tidak sedap. Bau apa ini katanya? Kata Malik bin Dinar, ini bau dari kamar mandimu yang bocor ke rumahku katanya. 15 tahun kagak pernah dikomplain, Pak. Sama Malik bin Dinar. Ini Yahudi sampai akhirnya masuk Islam gara-gara akhlak ini. Bagaimana seorang muslim menghindari persengketaan. Karena memang ada hak tetangga dalam Islam. Subhanallah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang menghindari sengketa, Pak. Amin ya rabbal alamin. Nah, saya izin minum dulu, Pak. Silakan diminum. Sudah habis. Silakan ditambahin nanti. Nah, idza khalata al-ghasab maghsubah bi syai'in akhar, jika barang yang digasap sudah bercampur dengan barang yang lain, ya. Contoh, besi bercampur dengan beton, atau gandum sudah yang kemudian bercampur dengan gandum yang lain, ya. Jadi hartanya ini sudah bercampur, Bapak Ibu sekalian, ya. Dari harta yang dia ghasab tadi, ya, dengan harta yang lain yang dia miliki, ya, maka harus dipisahkan. Dia wajib memisahkan barang yang sudah bercampur tersebut, ya. Kecuali ada beberapa yang tidak bisa dipisahkan. Minyak misalnya, minyak kan nggak bisa dipisahin, Pak. Ya. Kalau yang ainnya itu masih jelas bisa, ya, gandum, besi, beton. Tapi kalau minyak itu tidak bisa, maka kemudian hanya diinikan saja, Pak. Ditaksir berapa kerugian yang kemudian harus dia ganti, ya. Jika kemudian ghasabnya ini berpindah tangan, kira-kira yang ganti rugi siapa, Pak? Dia gosok tanah, dia jual. Ya, dia jual, sudah berpindah ke orang ketiga. Ya. Yang mengganti tentu adalah kemudian pihak kedua dan pihak ketiga. Kenapa? Pihak ketiga ini tahu hukumnya, tapi kemudian tetap dia beli, dia juga ikut menanggung. Dia ikut menanggung. Di kita ini kan banyak sekali, Pak, mafia tanah. Yang dia tahu ini tanah hasil ghasab ini. Ghasabnya dengan cara yang kita bahas di pertemuan lalu. Ada ghasab dengan cara kasar, tapi sekarang ada ghasab dengan cara yang lebih halus. Pakai administrasi. Ya. Maka antum kalau beli, antum tahu tanah ini hasil ghasab, antum ikut menanggung. Menanggung. Kalau antum enggak tahu tanah ini hasil ghasab, antum enggak ikut menanggung. Karena kita berhukum dengan yang ada di hadapan. Yang disembunyikan kita tidak ikut bertanggung jawab. Tapi yang bahaya adalah kemudian ketika kita tahu ini adalah hasil ghasab, maka kita tuh ikut bertanggung jawab. Ya. Dan ini kemudian yang sangat berbahaya, Bapak Ibu sekalian,
Ya, kalau dia sudah berpindah tangan, ini urusan untuk diselesaikannya lebih tambah ruwet. Ya, ini lebih tambah rumit ini. Ya, makanya kita hindari sama sekali. Ini hal-hal yang kemudian sering terjadi di tengah masyarakat, tapi kemudian kadang-kadang dianggap sepele. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kemudahan, keleluasaan di dalam rezeki, sehingga kita tuh dijauhkan dari perkara seperti ini. Intinya tuh kita banyak-banyak syukur, Pak. Ya. Orang kalau sudah banyak syukur, jangankan mikirin gosip, Pak. Yang lebih jauh dari gosip, yang lebih ringan pun gak akan dia lakukan. Ya. Karena syukur tuh benteng bagi yang haram. Ya. Ini suara jadi kejar-kejaran sama air hujan. Tapi jelas ya. Baik. Dalam Sahih Muslim, Ali bin Abi Thalib kemudian mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'anallahu man ghayyara manaral ard. Masya Allah. Allah melaknat orang yang mengubah batas kepemilikan tanah. Subhanallah. Berapa banyak orang yang mengubah batas kepemilikan tanah? Allah melaknat, kata Nabi. Subhanallah. Kalau suap, la'ana Rasul ar-rashi wal murtashi. Rasul melaknat. Tapi urusan mengubah batasan tanah, ini konteksnya apa? La'anallah. Allah langsung yang melaknat. Subhanallah. Ya. Maka sebenarnya mafia-mafia tanah ini harus ikut kajian-kajian ghasab ini, agar dia tahu, oh ternyata yang saya lakukan ini bukan hal sepele, gitu ya. Orang tuh melanggar karena bisa jadi dua, Pak. Tahu ilmunya tapi tetap dilakukan, atau yang kedua belum tahu ilmunya makanya dilakukan. Kalau yang belum tahu ilmunya ini mungkin masih ringan. Yang berat yang tahu ilmunya tapi dilanggar. Ini berat konsekuensinya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hujan yang turun jadi kebaikan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya. Saya kira kita tanya jawab saja. Silakan.